Hey Motioners, welcome back to season 2 of Discuss Motion, podcast pertama di Indonesia yang bertemakan tentang biodiversitas. Nah, kali ini kita kedatangan Pak Daryanto, seorang penggiat lingkungan di bidang agroforestry kopi. Jadi apa sih itu? Yuk kita simak. Hai Sobat Motioner, hari ini balik lagi nih akhirnya di Discuss Motion di season kedua bersama, kali ini spesial banget, yaitu Bapak Daryanto, dan kita akan membicarakan tentang agroforestry kopi. Nah, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Halo Bapak Daryanto. Halo Mbak Mia. Mau tahu dulu nih, Bapak Daryanto ini bolehlah cerita sedikit Pak tentang Bapak dan pengalaman Bapak sedikit gitu untuk kita. Monggo. Terima kasih Mbak Mia dan rekan-rekan sekalian. Saya sendiri berkecimpung di lingkungan itu sejak waktu kuliah karena saya ngambil jurusan biologi lingkungan dan aktif di mahasiswa pecinta alam di Jogja. Hobi saya keluar masuk goa. Kan nggak ada hubungannya dengan kopi, tapi ya kadang-kadang kalau keluar masuk goa butuh ngopi biar segar kan. Kemudian setelah selesai saya bergerak di konservasi sumber daya laut. Di laut itu sampai 2008 pengelolaan terumbu karang Pulau Seribu itu terakhir. Wow. Kemudian habis itu saya bergerak di konsultan. Jadi kalau konsultan macam-macam, ada yang tentang bagaimana penanganan banjir, perubahan iklim yang terakhir itu. Saya membahas tentang bagaimana perkembangan perubahan iklim di Indonesia. Nah, akhirnya dari situlah saya bergabung dengan Indonesia Climate Change Trust Fund selama 4 tahun. Nah, disitulah saya berkenalan dengan pengelolaan hutan yang berbasis agroforestry. Nah, akhirnya saya belajar dari situ sampai dengan saya ngambil penelitian khusus agroforestry kopi di bawah naungan buah itu. Nah, ternyata hasilnya cukup menarik dari apa yang saya teliti, hubungannya dengan bagaimana dengan masyarakat desa hutan, hubungannya dengan lingkungan, air tanah dan lain-lain. Jadi itu sekilas tentang perjalanan saya mengenal kopi nih, dan saya jatuh cinta sama kopi. Sekarang hampir tiap minggu itu saya komunikasi sama mereka. Luar biasa. Demikian Mbak Mia. Ya, terima kasih Pak Daryanto, dan kayaknya nggak cuma Pak Daryanto sih, kita nih apalagi anak-anak milenial zaman sekarang, terutama motioner nih yang pada ngikutin kegiatan Motion for Nature, suka banget sih kayaknya sama kopi, apalagi sekarang kopi itu makin hype atau populer di mana-mana gitu ya. Dan apalagi sekarang kalau memang dengan agroforestry yang denger-denger sih lebih ramah lingkungan dan bisa menjaga konservasi alam lah ya, seperti itu lebih bagus lagi, berarti kita minum jadi nggak merasa bersalah gitu Pak. Nah, betul. Tapi kita mau nanya dulu nih Pak, kan umumnya juga motioner nih nggak semuanya dari backgroundnya tuh yang lingkungan ataupun yang IPA gitu nih. Nah, untuk kira-kira yang belum tahu juga, dan termasuk saya juga belum gitu tahu sih Pak secara spesifik, agroforestry itu apa sih Pak? Jadi agroforestry itu perubahan paradigma besar tentang pengelolaan hutan. Jadi kalau tadinya hutan itu pertama hutan itu kayunya besar, diambil kayunya dijual. Ternyata kayunya besar habis, kayunya kecil nggak besar-besar kan gitu. Nah, oleh karena itu perubahan paradigma menjadi sistem agroforestry, yaitu sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mengkombinasikan antara pepohonan dengan tanaman pertanian. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keuntungan. Kalau dari petani atau petani hutan kan pengennya untung ya, untuk meningkatkan keuntungan. Namun di balik itu juga ada perbaikan lingkungan. Jadi secara ekonomi meningkat, lingkungannya membaik. Nah, luar biasa. Ini secara teori kan nggak ketemu. Teorinya kalau mau keuntungannya meningkat, ya hutannya rusak. Tapi dengan sistem agroforestry ternyata
teori lama tentang kalau mau pendapatan meningkat maka ya relakan lingkungan. Nah ini dengan agroforestry pendapatan meningkat, lingkungannya membaik. Nah dengan sistem inilah terjadi keseimbangan antara lingkungan, sosial dan ekonomi. Nah ini yang mendorong keberhasilan mungkin kalau kita bilang pembangunan berkelanjutan di kehutanan. Wah. Mengurangi, dan itu di dalam proses itu dia mengurangi sesedikit mungkin kebutuhan pupuk dari luar, karena dengan sistem agroforestry itu yang tanaman di atas itu melepaskan daun misalnya terus membusuk menjadi pupuk menjadi tanaman yang di bawah dan dia sendiri. Nah, oke, alami banget ini ya Pak, udah. Disitulah siklus hara. Terus kemudian lingkungan mikro, misalnya iklim mikro, itu menjadi membaik dengan sistem ini, mengurangi erosi dan kemudian daur ulang unsur hara dan air itu terjadi dengan baik di sistem agroforestry. Itu kira-kira. Wah itu luar biasa sekali. Jadi semacam kita kan biasa kalau di kebun-kebun biasa atau cara tanam yang tradisional kan butuh ada yang maintenance ya, kayak mungkin anggaplah petaninya gitu yang sampai terus-terusan agak kayak intensif manusia. Nah ini saya ngerasanya ibarat kalau agroforestry itu jadinya hutannya itu sendiri secara alami merawat contohnya kayak di sini kopi itu sendiri untuk tumbuh gitu ya Pak ya, jadi kayak yang ngerawat alam itu sendiri. Betul, jadi keseimbangan dari iklim mikro, unsur hara itu dirancang di cara tanamnya, jumlahnya berapa, jenisnya apa, akhirnya mereka akan terjadi keseimbangan dengan sendirinya, dengan produksi yang meningkat, bukan menurun. Nah, kalau gitu berarti benar nih apa ya, kalau menanam kopi dengan sistem agroforestry itu lebih sustainable dibilangnya, karena kan sekarang kopi makin populer nih Pak, berarti demand-nya makin tinggi. Nah kita kan takutnya high demand butuh buka lahan lagi nih jangan-jangan untuk nanam biji kopi. Nah itu berarti agroforestry bisa jadi solusi yang sustainable-nya gitu ya Pak ya? Betul, jadi gini, seperti isu yang sekarang terjadi bahwa tanaman kopi itu agak sedikit didiskreditkan sebagai merusak hutan. Hari-hari ini harga kopi jatuh, kan gitu. Nah, itu ada cerita harga kopi jatuh kalau kita ekspor ya. Kebetulan saya berkomunikasi dengan kawan-kawan. Dan itu harus kita yakinkan, kita yang tahu bahwa dengan sistem agroforestry maka sebenarnya hutannya terlindungi, ya toh? Hutannya terlindungi, hemat biaya kan, terus kemudian sustain dari hutannya sendiri, sumber daya hutan, ya ada hewan, ada tumbuhan, bisa jenisnya bisa dicampur, kemudian sustain dari ekonomi masyarakat. Nah itu juga kita harus yakinkan kepada pembeli. Kalau kita kenal orang luar yang itu kopi merusak hutan di Indonesia, enggak. Kalau dengan sistem agroforestry, kita bisa yakinkan bahwa hutannya terjaga dan kemudian ekonomi masyarakat meningkat. Nah itu berarti kadang beberapa yang misalnya pengusaha kopi nih Pak yang mau menanam kopinya, adakah sertifikasi yang menandakan ini kopi ini nih saya beli yang ini khusus, ini udah tanamnya agroforestry loh gitu, apakah ada Pak? Jadi sekarang ini kan kalau kopi sertifikasinya memang ada beberapa, terutama memang sertifikasi organik, misalnya organik itu bahwa tidak pakai pupuk kimia. Namun yang agroforestry ini tentu ini menjadi keyakinan bahwa tidak perlu pupuk kan, tadi kan pupuk berputar di situ, tidak perlu pupuk, dan kemudian bisa diyakinkan bahwa sertifikat yang harus dikeluarkan seharusnya ini sangat didukung untuk sistem agroforestry ini. Salah satunya itu organik ya. Nah berarti agroforestry ini bisa menjadi solusi win-win untuk
menambah keanekaragaman hayati di Indonesia yang makin kesini makin berkurang nih Pak, karena hutannya berkurang juga ya, dan juga tapi mengangkat ekonomi rakyat begitu ya Pak? Betul, jadi salah contoh yang pertama kali kita dampingi di Cisarua itu, kan di sana sebenarnya tempat migrasinya elang. Dengan sistem agroforestry, maka hutannya kembali tumbuh dan pohon tingginya seperti Rasa Mala Puspa sudah mulai naik lagi, maka elang Jawa mulai ada lagi. Terus kemudian dengan itu maka luwak yang biasa kita kenal dengan kopi luwak, itu luwaknya bukan dipelihara di rumah dikasih makan kopi, tetapi memang luwaknya manjat kopi, milih yang kopinya tua, merah. Kopi yang dihasilkan memang kopi terbaik, karena begitu yang keluar dari luwak itu memang dia milih sendiri yang paling matang, paling tua. Itu. Nah, itu keanekaragaman yang didukung. Ada lagi yang tentang owa Jawa misalnya. Owa Jawa terlindungi. Terus kemudian ada beberapa, seperti kalau di sana ada katak pohon yang khas di daerah situ, endemik, itu juga terlindungi. Ada beberapa keuntungan dari sisi keanekaragaman hayati. Belum lagi tumbuhan-tumbuhan yang khas di situ bisa tetap bisa ditanam, diperbanyak tanpa harus mengganggu produktivitas kopi, karena kopi kan lebih bagus kalau di bawah naungan. Memang dia dengan pencahayaan 60% itu udah cukup untuk tumbuh. Itu kondisi yang ada untuk keanekaragaman hayati di hutan. Nah, kalau kayak begitu berarti agroforestry ini luar biasa sekali ya Pak ya. Dia bisa mencegah penebangan hutan yang pasti primer itu lagi, bahkan mungkin mengkonservasi hutan, tapi juga tetap meningkatkan ekonomi rakyat, maksudnya membawa ya untung juga lah untuk kehidupan masyarakat itu. Berarti seperti itu ya Pak ya. Akhirnya nih menjadi solusi yang orang selalu bingung, kayak kita harus milih salah satunya, lingkungan atau manusia gitu. Tapi ternyata kita bisa menyelamatkan dua-duanya gitu ya Pak. Betul, jadi agroforestry adalah salah satu yang memang digadang-gadang jika itu diterapkan dengan baik, apalagi yang daerah-daerah yang kemiringannya 45% misalnya ke bawah, itu sistem ini dapat melindungi hutan, melindungi tanah, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan tentu saja kalau dari hutan itu menghasilkan ekonomi, maka konflik kepentingan antara pengelola hutan dengan masyarakat itu dihindari. Jadi secara lingkungan, sosial, ekonomi itu membaik gitu. Nah Pak, maaf nih mau nanya sedikit tentang detailnya, maksudnya sistem agroforestry itu jadi contoh kecilnya itu seperti apa sih Pak untuk kopi? Contohnya gini, kalau di puncak, karena tanaman aslinya di situ kebanyakan Rasa Mala Puspa yang tinggi-tinggi, tetap ada Rasa Mala Puspa, Janitri dan lain-lain itu ada di sana. Terus nanti di bawah sedikit itu ditanami buah seperti alpukat, nangka, gitu kan. Terus dia kan nggak terlalu tinggi ya, beda dengan Puspa Rasa Mala. Terus kemudian di bawah lagi itu ada kopi. Kopi. Di sampingnya juga bisa ditanam pisang, gitu. Nah, kopi di atasnya juga bisa ditanam tanaman seperti petai Cina atau yang mengikat N, tanaman yang mengikat N. Terus kemudian yang bawahnya kopi itu masih bisa ditanam lagi, seperti jahe, ada kapulaga, ada kunyit, macam-macam yang di bawah lagi. Dengan itu, maka produktivitas lahan, kalau kita bilang produktivitas lahan meningkat, berarti sebenarnya kan itu sudah satu kata sama dengan mengatakan bahwa menurunkan emisi kalau dari sisi lingkungan ya. Dengan meningkatkan produktivitas lahan, maka sama dengan artinya dengan menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Oke, baik. Kali ini Motion for Nature bekerja sama dengan Lindungi Hutan
sedang menggalang dana untuk menanam 1.000 pohon di Muaro Jambi. Nah, untuk kalian yang ingin mendukung gerakan ini, caranya gampang. Kunjungi link di bio kami, masuk ke bagian lindungi hutan, dan ikuti langkah-langkahnya ya. Your act of love will have a giant impact for our earth. Nah, kalau gitu nih Pak, ini kan sebenarnya udah berita bagus banget nih. Dan kalau saya sih denger kayak gini pengen langsung, sebisa mungkin ngembangin deh semua jebret agroforestry gitu kan. Namun kenyataannya kan banyak kendala nih Pak. Nah, kendala terbesar untuk pengembangan sistem agroforestry ini, ya untuk kopi kalau dalam konteks ini, ataupun bisa dalam untuk yang lain, itu apa sih Pak? Yang pertama itu memang kalau saat ini, itu perubahan iklim. Perubahan iklim di beberapa tempat itu kalau misalnya tadinya iklim yang baik untuk Arabica itu temperatur sekitar 18-23 derajat misalnya. Nah, sekarang temperatur di daerah pegunungan itu udah naik. Dengan makin naik, maka dia terpengaruh dari sisi produktivitas. Terus kemudian tadinya yang kayak penggerek batang itu tidak bisa mencapai 1.000 meter, hanya paling 800 meter sehingga Arabica aman. Nah, setelah perubahan iklim itu penggerek batang bisa naik sampai 1.000 meter sehingga ada jarak yang terserang hama lebih tinggi itu. Terus kemudian yang kedua adalah tentang karena ekonomi yang masyarakat di desa hutan itu secara ekonomi lemah, pendidikan rata-rata pendidikannya rendah SD gitu ya. Maka yang jadi tantangan adalah pasca panen. Jadi pasca panen yang di situ masih banyak pijon bermain. Masyarakat petani hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari apa yang diusahakan. Nah, itu satu PR. Terus kemudian lagi pasar yang ekspor kayak tadi, bahwa isunya dibalik kan. Kita sudah berusaha untuk agroforestry, tapi yang muncul isu di luar, kopi merusak hutan. Itu harus kita yakinkan bahwa kendala ekspor itu harus dieliminasi dengan meyakinkan bahwa agroforestry itu tidak merusak hutan, memperbaiki struktur hutan dan meyakinkan bahwa ekonomi meningkat, sosial meningkat, dan inilah pembangunan berkelanjutan itu. Nah, kalau begitu ada solusi nggak Pak yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut biar makin optimal nih Pak sistem agroforestry untuk kopinya dan mungkin juga bisa untuk jenis lain? Oke, jadi kalau bahwa yang pertama tentu saja beberapa pihak atau stakeholder yang mengelola di sekitar hutan, termasuk pemerintah daerah, terus kemudian mungkin perguruan tinggi perlu terlibat untuk riset, terus kemudian pemerintah desa dan seterusnya, itu membantu dari sisi peningkatan sumber daya untuk pasca panen. Misalnya bagaimana petani itu memanen yang tua saja, yang merah saja, jangan sampai yang hijau dicampur, itu akan menurunkan kualitas. Terus kemudian bagaimana pasca panennya harus full wash misalnya, harus dicuci bersih, terus dan seterusnya itu dan itu yang akan membantu nanti sertifikasi untuk traceability-nya. Nanti secara bertahap akan terjadi perbaikan dari sisi kualitas produk dan tentu saja kesejahteraan masyarakat. Ada satu lagi yang kita lihat bahwa karena bagaimanapun ini di alam yang ini makin baik, maka sesungguhnya ekowisata menjadi pilihan tambahan penghasilan buat masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan menambah kesehatan masyarakat kota, yaitu wisata agro. Terus fotografi, adventure, terus pendidikan lingkungan, terus kemudian bagaimana processing kopi itu bisa dilatihkan kepada masyarakat. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa mendukung bagaimana agroforestry bisa bertahan dan justru berkembang dan dilanjutkan terus oleh kelompok tani hutan rata-rata. Itu kira-kira. Baik, luar biasa sekali. Benar sekali sih Pak, kalau ya memang selain dari penggiat mungkin agroforestry seperti Bapak dan juga mungkin petani-petani yang bekerja, tapi juga peran
ya publik itu juga penting, dan dengan lewat edukasi biar mengalami secara langsung, kayak bahasanya mah learning by doing gitu ya misalnya. Betul. Bisa mengembangkan, ibarat mempopulerkan lah nih ide agroforestry gitu kan. Dan mungkin buat para motioners yang mau bisa sambil ngecek juga tadi websitenya dan juga YouTube-nya Pak Daryanto, namanya boleh disebutkan lagi Pak? Dar Lingkungan luar biasa. Dar Lingkungan cari ya guys di YouTube. Mungkin tuh bisa buat selain dari podcast ini bisa untuk introduction, dan mungkin yang mau juga bisa langsung kontak Pak Daryanto. Nanti kita mention juga ada Instagramnya di Motion for Nature. Nah, sebelum mengakhiri nih Pak, itu udah jelas banget kita butuh di samping aksi dari kitanya yang memang bisa beraksi lebih untuk meningkatkan ekonomi rakyat, dan juga di sini keanekaragaman hayati, keamanan si hutan ini, kita juga perlu merangkul banyak publik, merangkul banyak orang. Nah, terutama nih kan sekarang banyak milenial sih, sebenarnya menurut saya potensinya banyak gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Nah, sebenarnya peran milenials ada nggak sih Pak untuk isu agroforestry ini khususnya? Jadi tentu saja milenial itu jadi corong yang baik untuk menyampaikan bahwa agroforestry adalah pilihan yang terbaik untuk pengelolaan kopi. Nah, tentu saja milenial bisa sedikitnya mungkin kalau berwisata coba lihat di agroforestry, gitu kan? Terus kemudian mensosialisasikan ke berbagai pihak melalui media medsos yang sekarang, gitu kan? Oh, mari kita konsumsi kopi yang berasal dari agroforestry, misalnya seperti itu. Bantu berpikir misalnya, oh kalau gitu kita coba bikin wisata alam atau kunjungan wisata pendidikan dari anak-anak sekolah misalnya, kunjungan untuk agroforestry. Untuk apa? Untuk mengenalkan agroforestry dari anak-anak didik, untuk menambah wawasan. Jadi kalau belajar biologi misalnya, itu seperti apa di alamnya. Kalau kita baca buku saja kan susah. Jadi begitu lihat di alam, oh agroforestry itu menambah populasi cacing misalnya, menambah populasi semut misalnya. Ada yang nanam memelihara lebah, itu meningkatkan produksi kopi misalnya. Nah, satu kesatuan pendidikan bagi anak-anak yang sedang belajar, itu anak milenial juga perlu menjadikan isu ini menjadi menarik, mempopulerkan gitu loh ya kan. Dengan media sosial sekarang kan ceritanya anak muda ini yang lebih kayak aktif banget nih, bisa aktifnya lama, intensif. Nah, monggo gitu loh digunakan untuk hal-hal yang juga seperti ini gitu ya Pak, karena ini akhirnya gitu ada solusi di mana kita nggak perlu milih antara lingkungan apa manusia, kita bisa mensejahterakan keduanya. Oke deh Pak, terima kasih banyak atas waktunya ini untuk bincang-bincang. Walaupun sebentar, semoga kita bermanfaat. Dan tapi bagi kalian teman-teman motioners yang masih mau mendengarkan bahkan lebih nih tentang Pak Daryanto dan juga agroforestry, sebenarnya kita bisa juga membuatnya menjadi workshop. Tinggal kalian ramai-ramaikan aja di kolom comments dan juga DM kita. Kalau kalian mau bisa langsung request, and kita undang lagi nanti Pak Daryanto. Bersedia nggak nih Pak? Bersedia, karena berbagi ilmu buat saya itu ibadah saya begitu. Luar biasa, Bapak Daryanto nih kayaknya jiwanya juga milenials ya saudara-saudara. And sekian diskusi kita dengan Bapak Daryanto. Terima kasih banyak ya Pak ya. So stay tuned for more podcast on Discuss Motion. Jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Untuk update-update terkini, kalian juga bisa follow Instagram kita @motionfornature.